Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Ros. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi desimal. Apa itu desimal? Desimal merupakan bilangan yang punya penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bilangan desimal memiliki ciri khas dalam penulisannya, yaitu menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Nah, di sini Kak Ros ada contoh bilangan desimal. Kita baca 3,468. Nah, ini dibacanya koma ya teman-teman, bukan 3.468. Nah, kita bedah satu-satu. 3 dalam angka 3,468 merupakan bilangan bulat atau merupakan bilangan satuan. Kemudian, angka 4 merupakan bilangan persepuluhan, atau jika dituliskan sendiri atau tunggal, ini bisa ditulis 0,4. Selanjutnya, 6 dalam bilangan 3,468 merupakan bilangan perseratusan atau jika ditulis tunggal menjadi 0,06. Yang terakhir, 8 merupakan bilangan perseribuan, yaitu jika dituliskan tunggal adalah 0,008. Dengan begitu, bilangan 3000, bilangan 3,468 terdiri atas 3 satuan, 4 persepuluhan, 6 perseratusan, dan 8 perseribuan. Begitu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini Kak Ros ada 4 contoh soal. Yang pertama, bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, bilangan per 100 atau persen, atau persentase. Kemudian yang keempat adalah penjumlahan bilangan desimal. Nah, kita mulai pada soal yang pertama ya. 5/10 kita jadikan angka desimal. Kita tuliskan 5/10 sama dengan, nah karena per itu sama dengan bagi atau dibagi, kita coba menggunakan cara porogapit. Kita buat garis miring dan garis horizontal. Kita tuliskan angka pembilangnya di dalam garis 5, kemudian angka penyebutnya di luar garis 10. Kita hitung 5 dibagi 10 tidak bisa, maka kita tuliskan 0. Kemudian 0 dikalikan 10 sama dengan 0. Kita kurangkan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Karena 5 dibagi 10 tidak bisa,
maka kita tambahkan 0 di depannya. Peraturannya, jika kita menambahkan angka 0, maka di depan hasil kita tambahkan koma. Nah, di sini kita sudah memiliki angka 50. Selanjutnya, kita bagi 50 dibagi 10 sama dengan 5. 5 dikali 10 sama dengan 50. Kita kurangkan 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan hasilnya. Hasilnya 0,5. 0,5 merupakan bilangan desimal. Kita tulis 0,5. Jadi, hasil dari 5/10 jika dijadikan desimal adalah 0,5. Selanjutnya, kita hitung soal nomor 2. Soalnya 2, 3/4. Sebelum dijadikan angka desimal, pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa dulu. Caranya 4 dikali 2, kemudian hasilnya ditambahkan 3. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kita tulis 11 per angka penyebutnya kita tulis. Jadi, bilangan pecahan dari bilangan campuran 2, 3/4 adalah 11/4. Selanjutnya, kita jadikan pecahan desimal. 11 dibagi 4, kita pakai cara Porogapit lagi. Kita buat garis miring dan garis horizontal. Kita masukkan bilangan pembilang di dalam garis, kemudian angka penyebut di luar garis. Kita hitung 11 dibagi 4 sama dengan 3. 3 salah. Jadi 11 dibagi 4 adalah 2. Kita coret. Kita tuliskan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan. 11 dikurangi 8, 3. 3 dibagi 4 tidak bisa, jadi kita tambahkan angka 0 di depannya. Jangan lupa kita tambahkan angka koma, karena kita telah menambahkan angka 0. Kemudian 30 dibagi 4 sama dengan 7. 7 dikalikan 4 sama dengan 28. Kita kurangkan. 30 dibagi 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0. Nah, untuk penambahan angka 0 setelah koma, kita tidak perlu lagi menambahkan angka koma, karena angka
karena koma hanya ditambahkan satu kali. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Kita sudah temukan hasilnya. Angka desimal dari 23/4 adalah 2,75. Kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita hitung soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah 25%. 25% bisa kita tulis menjadi angka pecahan, yaitu 25/100. Mengapa per 100? Karena persen adalah 100. Angka 25/100 bisa kita sederhanakan agar proses perhitungannya bisa lebih mudah. Kita sederhanakan 25/100 sama-sama kita bagi angka 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian 5 dibagi 5 lagi sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Atau jika teman-teman sudah bisa, langsung saja kita bagi 25 dibagi 25, kemudian 100 dibagi 25. Hasilnya akan sama 1/4. Nah, kita mulai hitung menggunakan cara porogapit. Kita buat garisnya. 1 kita tulis sebagai bilangan pembilang, kemudian 4 sebagai angka penyebut. 1 dibagi 4 tidak bisa, kita tuliskan 0. Kemudian 0 dikali 4 sama dengan 0. Kita turunkan angka 1. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0 di depannya. Kita tambahkan juga koma di depan angka hasil. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 dikali 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan angka 0. Menjadi angka 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan, hasilnya 0. Sudah habis. Nah, hasil dari 25% jika dijadikan angka desimal adalah 0,25. Kita tuliskan hasilnya. Nah, soal yang terakhir adalah penjumlahan bilangan atau angka desimal ditambahkan dengan sesama angka desimal. Kita hitung. Tiga 173 ditambah 81,32.
Nah, penulisannya seperti ini ya teman-teman. Bisa diperhatikan, koma harus sejajar dengan koma. Kemudian, kita hitung. 3 ditambah 0 atau kosong sama dengan 3. Kita pakai warna merah ya teman-teman, biar lebih mudah. Kita ulang, 3 ditambah 0 sama dengan 3. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kita turunkan komanya. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Maka hasil dari penjumlahan 3,173 dengan 81,32 adalah 84,493. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah kan materi desimal? Untuk selanjutnya, kita akan coba soal-soal yang lebih rumit. Sekian yang bisa Kak Ros sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.